Tapi emang benar sih, usaha nggak pernah ngehianatin hasil. Gua sebelum ujian selalu belajar, selalu nge-review semuanya. Yang akhirnya gue bisa bilang ke nyokap gue kayak gini. Anakmu lulus. Ah, ils en ont pas oublié? Attendez. Mais il y en a plein dans notre classe qui Anakmu lulus, mah. Assalamualaikum. Mirza Iza di sini. Hari ini settingan lampunya kayak lampu-lampu remang-remang karena ya di sini udah malam, alhamdulillahnya kita semua udah berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan kita udah memasuki sekitar minggu kedua di bulan suci Ramadan. Di kesempatan kali ini hal yang gue pengen bahas adalah ngobrol selau bareng kalian, karena di video sebelumnya hal yang gue buat adalah sharing teruntuk kalian yang kepengen ngelanjutin pendidikannya di luar negeri. Dan di kesempatan kali ini gue pengen sharing pengalaman gue pribadi ngejalanin studi di negara orang. So, let's begin this video. Oke, jadi kisah gue tuh, kisah. Perjalanan gue menempuh studi di luar itu dimulai di tahun 2015. Tahun 2015 adalah tahun dimana gue baru aja lulus SMA. Jadi di bulan-bulan April lah ya, gue udah mulai nyari-nyari tentang universitas mana yang harus gue daftar, kampus mana yang harus gue tanya-tanya. Awalnya sempat ada rasa tertarik untuk ngelanjutin pendidikan di Indonesia, tapi rasa tertarik gue jauh lebih besar untuk ngelanjutin pendidikan gue di luar negeri. Negara pertama yang gue pengen banget ngelanjutin pendidikan adalah USA. Beruntungnya banget di sekitar bulan April pertengahan waktu itu ada kayak semacam seminar kuliah di luar negeri yang adanya waktu itu di Botani Square di Bogor. Negara yang dibahas waktu itu adalah negara USA dan Kanada. Jadi gue pergi ke sana bareng bokap gue untuk nanya biaya kuliahnya berapa, apa aja yang harus gue siapin. Sampainya di sana kan banyak agency, terus gue nanya, ternyata kalau di USA gue nggak bisa langsung ngampus, jadi kayak masuk semacam community college gitu. Community college kalau di bahasa Jerman mungkin kayak student college kali ya. Jadi ada kayak semacam pendidikan sebelum lu masuk kampus, kayak penyetaraan mungkin ya. Oke, community college yang waktu itu gue pilih adalah, sebenarnya ada 3 community college yang waktu itu sempat gue jadiin pilihan. Pertama ada Edmonds Community College di Seattle, Amerika. Yang kedua itu ada di DVC, Diablo Valley College di San Francisco. Nah yang terakhir tuh gue lupa namanya apa, yang jelas ada 3. Dan akhirnya pilihan gue tuh mantap di DVC, Diablo Valley College di San Francisco. Waktu itu salah satu syaratnya adalah mereka minta IELTS, dan standar IELTS-nya itu adalah 5,5. Jadi abis balik dari seminar itu, gue ngambil kelas preparasi IELTS dari bulan Mei sampai bulan Juli pertengahan, karena kelas preparasi 3 bulan. Dan akhirnya gue tes di Raja Hotel waktu itu di bulan Juli akhir 2015. Waktu itu tesnya diselenggarain sama The British Council. Alhamdulillahnya gue lulus. Standar dari pihak community college minta 5,5, gue dapetnya 6,0, which means I passed the test. So, gue udah yakin tentang, kayaknya USA nih gue bakalan pergi. Tapi di hari yang sama, setelah gue ngambil tes IELTS, salah satu agency di Jakarta yang namanya Euromanagement, dia nelpon gue, dia bilang dia lagi open house, dia bilang kalau negara yang lagi dibahas waktu itu tentang open house-nya adalah negara Jerman dan Prancis. Studi di Eropa, kenapa enggak? Menarik juga. So, gue pergi ke sana untuk ngedengerin open house mereka. Awalnya gue tertarik banget sama negara Jerman karena gue sempat belajar bahasa Jerman. Waktu pas SMA gue ngambil kursus Jerman. Tapi setelah gue konsultasi tentang jurusan yang gue pengen waktu pas pertama kali gue kuliah adalah HI, hubungan intim. Enggak. Hubungan internasional, dan mereka bilang kalau hubungan internasional lebih prefer di Prancis karena ya kalau Jerman anak IPA banget. Awalnya gue ragu sih masuk Prancis soalnya
Nyokap gue dulu sempat belajar bahasa Prancis dan doi bilang kalau bahasa Prancis itu adalah bahasa yang sulit. Emang benar, ya, bahasanya itu bahasa yang susah. Tapi ya berhubung jurusan gue di Jerman nggak terlalu favorit, akhirnya ya udah gue masuk aja ke Prancis, memantapkan diri gue. Gue lebih milih akhirnya studi di negara Prancis karena satu, kenapa nggak gue pilih USA walaupun gue udah dapat IELTS, biayanya mahal banget USA. Kedua, kenapa gue lebih milih Prancis daripada Jerman? Karena tadi yang gue bilang, Jerman tuh ya kiblatnya anak IPA banget, dan itu bukan gue banget. So, di bulan-bulan Agustus gue ngambil kursus di agency itu sampai bulan Desember lah ya. Ya sampai bulan-bulan Desember gue ngambil kursus. Dan di bulan-bulan November itu ada kayak semacam tes IELTS, tapi khusus bahasa Prancis yang namanya DELF. Gue ngambil level B1. Jadi kalau kayak setiap kalian kursus bahasa tuh ada level-levelnya. Dari level A1, A2, B1, B2, C1, C2 yang paling tinggi. Gue waktu itu ngambil tes di level B1 aja. Sebenarnya gue ngambil tes B2 juga, cuma gagal. Jadi maksimalin banget kalau kalian pengen kuliah di luar negeri, minimalnya banget kalian punya sertifikat bahasa dengan level B2. Karena nantinya bakalan ngemudahin kalian sendiri kalau pas kalian ngelamar-lamar kampus. Oke, itu sudah selesai kursus gua dan sekarang kita berangkat ke Prancis. Januari tanggal 8 di 2016 adalah hari dimana gua take off ke Prancis. Perasaan seneng luar biasa, dak-dikduk juga karena baru pertama kali gua keluar negeri tapi secara jauh ke negara Eropa terutamanya. Sesampainya gue di Prancis, waktu itu lagi musim winter juga. Jadi beneran berasa kayak bule banget, pakai pakaian dingin, pakai coat gitu kan. Kota pertama yang gue tuju di Prancis adalah ya Paris, otomatis ya benar. Habis itu gue ke Besançon. Jadi gini, intake kampus di Prancis itu adanya di bulan September dan waktu itu gue sampai di bulan Januari. Di bulan Januari sampai Maret gue ngambil kursus bahasa di CLA Besançon. Centre Linguistique Appliqué Besançon. Besançonnya sekarang lagi salju. Nggak dingin-dingin banget sih, cuma saljunya itu loh bikin gimana gitu. Kayaknya cuacanya enak buat yang ngerti lah. Gue ngambil kursus bahasa di sana level B1. Di bulan Maret gue ada kayak semacam pendaftaran kampus. Jadi gue daftar kampusnya di sana, bukan di Indonesia. Di Indonesia waktu itu gue cuma kursus doang, gue daftar kampusnya di sana. Gue daftar kampus waktu itu, jurusan yang gue pengen adalah LEA, Langue Étrangère Appliquée, terapan bahasa asing. LEA tuh kayak gimana? LEA tuh jadi lu nantinya bakalan belajar bahasa lagi di sana. Waktu itu bahasa yang gue pilih untuk gue pelajarin adalah Jerman, Inggris, Prancis. Nah, gue ngelamar ke 3 universitas. Yang pertama itu Université d'Orléans, Université de Strasbourg. Yang ketiga itu pokoknya universitas di Besançon, cuma gue lupa namanya apa. Alhamdulillahnya semuanya ketolak dikarenakan level bahasa gue yang tidak mumpuni untuk menjalani itu semua. Gue waktu itu cuma dapat level B1, sedangkan pihak-pihak kampus mintanya untuk jurusan gue adalah level B2. Jadi gue ketolak. Anyway, universitas rata-rata itu dia itu pendidikan S1 ya. Jadi gue S1 ditolak, berlanjutlah gue ngelamar ke D3. D3 tuh di Perancis, dia buka pendaftaran, seingat gue ya, di bulan-bulan April. Jadi waktu itu gue harus pilih sekitar 12 vocational school, sekolah tinggi ya, semacam kayak sekolah tinggi. Gue ngedaftar, awalnya gue bingung apa ya jurusannya ya, yang bisa gue juga belajar bahasa karena minat gue terhadap bahasa kan tinggi. Akhirnya ya udahlah pariwisata aja, iseng-iseng berhadiah coba. Dari 12 kampus yang gue lamar, 1 kampus nyangkut. Dan lokasinya itu adalah di Bazey.
Basel itu kota di nggak utara ya, dia lebih dekat ke, ya bener sih kalau kita ngelihat di Prancis dia ada di utara, di dekat negara Belgia itu Basel berada, dan gua keterima di sana. Nama kampus gua waktu itu adalah Lycée de Basel. Di bulan-bulan Mei gue udah persiapan untuk pindahan, udah nyari-nyari kosan juga, udah dapat, udah tinggal pindah ke sana. Bulan Juni gue balik ke Indonesia. Alasan gue balik ke Indonesia ya untuk refreshing sebelum gue memulai hidup gue yang beneran jadi anak kampus. Jadi di 2016 itu gue mulai, ya gue di stay di Prancis cuma dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei 5 bulanan doang. Abis itu gue balik di bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan gue di Indo. Agustus akhir gue balik lagi ke Prancis. And ceritanya di sini bermulai sebagai anak kampus Lycée de Basel, Mirza Ihza Mahendra. Awal gue mulai ngampus, hal yang gue rasain adalah gemeteran. Kenapa gemeteran? Level bahasa gue B1. Kemampuan bahasa gue belum terolah sepenuhnya. Masih ya jadi biasa aja, dan gue harus masuk ke orang-orang Prancis asli yang sedang menuntut ilmu. Dan ya gue harus disetarain sama mereka dari cara nangkep materi, dari cara ngobrol, dari cara bergaul. September 2016 kampus dimulai.